Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Febri Deplin, SSIMPD, guru di SDIT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru, nomor 22, Sawolebar, Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, materinya adalah materi kelas 5 SD, tema 5, subtema 2, muatan IPA. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan materinya adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang berjudul rantai makanan, aliran energi, dan siklus nutrien. Langsung saja kita. Oke, baik. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca, kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, jangan lupa pakai masker ya. Di sini tolong diperhatikan sejenak, ada hal penting yang ingin disampaikan berkenaan dengan penggunaan masker dan 3M. Berikut adalah cuplikan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bengkulu. Untuk kita cermati, kita perhatikan gambar. Gambar hijau itu bebas dari COVID. Gambar kuning itu adalah resiko rendah, gambar orange itu adalah resiko sedang, dan gambar merah itu adalah resiko tinggi. Ini disampaikan per tanggal 21 November 2020. Khusus di Kota Bengkulu ada 3 kategori zona merah, yaitu Ratu Agung, Gading Cempaka, dan Selebar. Kemudian resiko sedang itu ada di Singganan Pati, dan daerah yang lain itu adalah resiko rendah. Jadi, teman-teman harapkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu 3M. Nah, dari kabar itu juga per tanggal 21 November kemarin itu ada 39 orang yang terdampak positif COVID-19. Untuk itu sekali lagi kita tetap, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk tetap kita menjaga dan saling mengingatkan untuk kebaikan kita bersama. Oke, tetap pakai masker di mana saja dan kapan saja, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Baik, oke, kita langsung ke materi pelajaran hari ini ya. Mari bersiap-siap dan mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat kalian dengan pengertian ekosistem? Kemudian, apakah kalian masih mengingat apa itu pengertian dari rantai makanan? Yang ketiga, apa pengertian komponen biotik dan abiotik? Nah, kali ini kita akan belajar meramu ketiga pengertian yang ada di depan kita ini. Dengan adanya ekosistem, maka terbentuk sebuah rantai makanan, dan di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Kemudian nanti ada hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Itulah yang disebut dengan simbiosis. Nah, apa itu simbiosis? Perhatikan dengan baik ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Artinya, hubungan timbal balik itu terjadi pada makhluk hidup yang
hidup dalam ekosistem yang sama. Ingat ekosistem apa saja? Bisa ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem danau, dan lain sebagainya. Nah, simbiosis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kita kenal sebagai simbiosis mutualisme, atau yang dikenal dengan saling menguntungkan, dan nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini bisa disingkat dengan satunya mendapat keuntungan dan satunya tidak mendapatkan keuntungan, juga tidak mendapatkan kerugian apapun. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis yang tidak menguntungkan salah satu makhluk hidup. Nah, lebih jelas akan kita bahas sesaat lagi. Pengertian yang pertama, kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Seperti dijelaskan sebelumnya, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, adalah ketergantungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini, tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi hewan atau bagi makhluk hidup yang bersimbiosis mutualisme. Perhatikan gambar ini ya, itu adalah gambar seekor kupu-kupu di atas kembang atau di atas bunga. Contohnya dapat dilihat pada hubungan antara kupu-kupu dan lebah dengan bunga, di mana bukan saja kupu-kupu atau lebah saja yang diuntungkan dengan mendapat sari makanan dari bunga. Bunga juga dapat terbantu dalam penyerbukan karena adanya kupu-kupu dan lebah. Nah, selain lebah dan kupu-kupu dengan bunga, hubungan lainnya yang menggambarkan simbiosis mutualisme adalah bakteri Rhizobium, Leguminon sarum, dan tanaman polong-polongan. Kenapa bisa? Karena bakteri Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Nah, dengan adanya bakteri ini, tanaman polong-polongan menjadi lebih subur. Bakteri Rhizobium sendiri akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Tanaman polong-polongan ini lebih kita kenal dengan kacang-kacangan, begitu ya. Nah, hal yang tidak jauh berbeda terjadi antara manusia dengan bakteri khusus yang disebut dengan bakteri Escherichia coli ya. Hampir terbata-bata. Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli yang ada di usus besar untuk proses pembusukan. Nah, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Nah, lihat gambar anggrek yang sangat cantik ini. Contohnya terdapat pada hubungan antara anggrek dengan mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat anorganik dari kulit batang. Sementara pohon
tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan anggrek ini. Contoh lainnya bisa dilihat pada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Nah, selain pada anggrek dan ikan remora, contoh lain dari simbiosis komensalisme bisa dilihat pada rayap dengan protozoa, di mana protozoa hidup di dalam saluran pencernaan rayap dan mencerna selulosa dari kayu. Protozoa akan mendapat keuntungan dari interaksi tersebut karena dapat berlindung di dalam tubuh rayap, sementara rayap tidak akan mendapat pengaruh apapun. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Nah, ingat ini gambar apa? Contohnya terdapat pada hubungan parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dapat mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Contoh lainnya adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita, bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Hampir mirip dengan hubungan manusia dengan nyamuk, hubungan antara sapi dengan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk bertumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Itulah pengertian dari rantai makanan. Jadi, pengertian dari rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Di sana kita lihat ada rumput yang dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang diuraikan oleh pengurai. Berikutnya adalah peran makhluk hidup atau MH dalam rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah produsen. Teman-teman sudah tahu produsen maksudnya apa? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sudah jelas sekali adalah tumbuhan yang mengambil unsur hara dalam tanah dan memasaknya di daun melalui bantuan sinar dan cahaya matahari. Yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka untuk mendapatkan energi dari makhluk lainnya, mereka mengambil energi dari makhluk hidup lainnya maksudnya. Nah, konsumen ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah konsumen tingkat 1, itu lebih banyak kepada hewan-hewan atau makhluk hidup herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2, itu lebih banyak kepada makhluk hidup karnivora dan omnivora. Masih ingat kan istilah ini? Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3, yang lebih banyak itu mendominasi adalah makhluk hidup karnivora.
Teman-teman pasti masih ingat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengurai. Nah, pengurai apa? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati. Jadi, peran makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, yang ketiga adalah pengurai. Nah, untuk lebih jelas, coba perhatikan rantai makanan berikut. Rantai makanan yang telah kita perhatikan sejak tadi ada rumput, belalang, kata, ular, elang, dan pengurai. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan yang pertama itu ada rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Produsen kenapa? Karena dia satu-satunya yang dapat menghasilkan makanan sendiri dari unsur hara yang ada di dalam tanah dan memasaknya dengan fotosintesis bantuan dari sinar matahari dan cahaya matahari. Ada belalang, kata, ular, dan elang. Ini merupakan konsumen. Konsumen tingkat satunya adalah belalang, konsumen tingkat duanya ada kata, dan konsumen tingkat tiganya ada ular, dan konsumen puncaknya itu disebut elang. Kenapa ada istilah konsumen puncak di sini? Sedangkan tadi kita pelajari ada 3 konsumen, di mana konsumen puncak adalah konsumen yang paling tinggi yang tidak ada akan memakannya lagi kecuali makhluk hidup itu mati. Begitu disebut dengan konsumen puncak, konsumen yang paling tinggi. Kalau ular kan masih berkemungkinan dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Kalau elang tidak. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah jamur. Dalam hal ini, itu adalah pengurai. Nah, pengurai selain dari jamur, ada juga cacing tanah dan ada juga namanya bakteri pengurai. Jadi cukup jelas ya. Dari ilustrasi rantai makanan berikut, teman-teman dapat memahami apa itu produsen, konsumen, dan pengurai. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di berbagai ekosistem yang harus kalian pahami karena di setiap ekosistem itu berbeda-beda hewan dan berbeda-beda makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama adalah rantai makanan di sungai atau di danau. Yang pertama, dengan bantuan sinar matahari dan air, itu akan memperbanyak fitoplankton yang berfungsi sebagai produsen. Fitoplankton adalah tidak lain dan tidak bukan, itu adalah makhluk hidup yang tidak kasat mata yang terdapat di air. Sehingga makhluk hidup kecil-kecil itu akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil dimakan oleh burung bangau kemudian dimakan oleh buaya dan buaya dimakan mati maksudnya lalu diuraikan oleh bakteri. Yang kedua adalah di sungai. Di sungai itu ada pohon memiliki dedaunan, kemudian daun itu jatuh gugur, dimakan udang, dimakan ikan, kemudian udang dan ikan dimakan oleh ikan-ikan yang besar lagi, kemudian ikan-ikan besarnya mati dan terurai kembali. Kemudian rantai makanan di laut, sama halnya seperti yang tadi, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kalau fitoplankton itu tumbuhan yang kecil-kecil, maka zooplankton adalah hewan yang kecil dan tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata sehingga tidak dapat dilihat. Kecuali dengan bantuan lup atau kaca pembesar. Kemudian zooplankton juga dimakan ikan kecil, kemudian dimakan ikan sedang dan dimakan ikan besar, kemudian dimakan ikan-ikan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Dan ini adalah contoh rantai makanan yang ada di darat. Contoh makanan yang ada di darat, rantai makanan yang ada di darat itu yang pertama adalah tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, seperti yang kita lihat tadi ya. Ular dimakan elang, kemudian elangnya mati lalu diuraikan kembali, lalu setelah terurai maka dimakan lagi oleh tumbuhan yang lain. Nah, itu adalah aliran energi. Sekarang apa sih aliran energi? Aliran energi, nah pada bahasan sebelumnya kita sudah mempelajari rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa dimakan dan dimakan.
Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Apa itu siklus nutrien? Siklus nutrien tidak lain adalah proses berpindahnya nutrisi atau unsur hara atau unsur senyawa kimia dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya yang digunakan makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Intinya adalah kalau aliran energi adalah berpindahnya energi, kalau nutrien itu adalah proses berpindahnya nutrisi atau unsur hara atau unsur kimia. Itu aja ya. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Yang pertama, garis yang sangat tebal itu adalah siklus nutrien. Siklus nutrien itu berasal dari produsen. Kemudian diambil oleh burung kecil, kemudian berpindah ke burung elang, kemudian sebagian siklus nutrien itu di lingkungan, lalu berpindah ke ular, kemudian dari tumbuhan produsen ke burung, kemudian burung dikonsumsi oleh ular, kemudian nutriennya berpindah ke pengurai, dan pengurai nanti akan kembali ke produsen, kembali ke tumbuhan. Kemudian aliran energinya adalah dari sinar matahari itu diserap oleh tumbuhan, kemudian sebagian dilepas, sebagian masuk ke konsumen tingkat 1. Nah, produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Nah, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Nah, intinya adalah nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Nah, aliran energi ini ada yang diserap oleh makhluk hidup, kemudian ada juga yang dilepas ke alam bebas. Inilah diagram aliran energi dan siklus nutrien, di mana aliran energi adalah perpindahannya energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, dan siklus nutrien itu adalah perpindahannya nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, berikut adalah piramida rantai makanan yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Kenapa harus tahu? Di sini ada 4 tropik atau 4 tingkatan. Tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Produsen itu lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen 1 itu juga lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Begitu juga seterusnya, konsumen tingkat 2 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsumen 3 atau puncak. Nah, pada kesempatan ini, konsumen tingkat 3 itu tidak ada yang memakannya lagi. Makanya mereka biasanya punah sendiri, kemudian terurai oleh pengurai yang ada di sekitarnya. Inilah penjelasan dari piramida rantai makanan yang harus teman-teman ketahui. Kemudian, untuk tugas dan latihan, kalian perhatikan dengan baik ya. Kalian bisa membuka buku halaman 104 dan kalian kerjakan hanya nomor 2 saja ya. Usaha berharap teman-teman semangat belajar dan semoga sukses dan selalu bahagia. Sebagai penutup, marilah kita tutup. Dan dengan demikian materi pelajaran IPA hari ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekarang turun hujan. Kita berdoa.
Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih.